Engkau sungguh Bapa yang mengasihi kami. Kami berterima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin Rakerda ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan yang luar biasa. Kami sangat kagum dengan Engkau Tuhan. Biar Engkau memakai setiap wanita-wanita Korda yang ada di Bekasi ini Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi bejana-bejana yang mulia. Bejana-bejana yang dipakai Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi penuai yang berkarakter Kristus. Perempuan yang sehat mental dan spiritual. Sehingga hidup mereka boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi kami pada siang hari ini. Sehingga benih firman-Mu Tuhan akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan akan sampai pada setiap hati. Dan setiap hati akan terbuka akan firman-Mu. Dan firman-Mu akan menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Dan menyambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. Puji Tuhan, shalom ibu-ibu, sukacita. Luar biasa hari ini kita bersukacita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sungguh dahsyat dan ajaib. Ya, Dia sudah memimpin Rakerda kita mulai dari hari kemarin sampai pada hari ini dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Dan kita percaya biarlah setiap kita yang mengikuti Rakerda ini akan diberkati Tuhan, akan dilawat Tuhan, akan dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan namanya. Kami berterima kasih juga untuk Korda WBI Bekasi yang sudah menyelenggarakan Rakerda ini dengan baik dan luar biasa. Tuhan memberkati seluruh pengurus Korda Bekasi, juga pengurus Korwil, dan seluruh panitia yang telah berjeri lelah menyelenggarakan Rakerda ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini dalam ibadah penutup kita akan berbicara tentang penuai berkarakter Kristus, perempuan yang sehat mental dan spiritual. Mari kita membaca dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, demi kemurahan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Kemurahan Allah yang begitu hebat, begitu ajaib, begitu luar biasa di dalam hidup kita. Bagaimana Dia telah mengorbankan putranya Tuhan Yesus bagi kita. Allah telah mengampuni kita. Allah telah membebaskan kita. Allah telah menebus kita dengan darah-Nya yang kudus. Sehingga selayaknya hari ini kita bersyukur kepada Allah untuk kasih dan kemurahan-Nya dalam hidup kita. Oleh sebab itu layaklah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Mempersembahkan hidup sebagai korban persembahan bagi Allah adalah hal yang paling menyukakan hati Allah. Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Kata mempersembahkan di dalam perjanjian lama itu berkaitan dengan para imam yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan ada syarat bahwa korban yang dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah persembahan yang hidup. Dalam tradisi perjanjian lama, korban yang dipersembahkan itu haruslah hewan yang hidup,
bukan bangkai, bukan hewan mati yang dipersembahkan. Persembahan hewan sebagai korban dalam perjanjian lama telah digenapi dalam pengorbanan anak domba Allah di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita tidak lagi mempersembahkan hewan sebagai korban persembahan. Karena Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup dan kudus, sebagai ganti dosa kita. Dan sekarang kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang harum, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebagai orang percaya yang memahami hal ini, maka kita harus percaya bahwa kita tidak lagi berhak atas hidup kita. Yang berhak atas hidup kita itu adalah Allah sebagai otoritas, sebagai pemilik hidup kita. Ada lagu yang berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi seorang penua yang bekerja di ladang Tuhan, kita harus rela menyerahkan hak atas kepemilikan hidup kita kepada Kristus. Barulah kita bisa berkarya maksimal bagi kerajaan Allah. Seorang penua yang tidak mempersembahkan tubuhnya kepada Kristus, bisa dipastikan dia sakit secara mental dan spiritual, dan hanya akan menjadi pengganggu dalam ladang Tuhan, dan juga akan memperlambat misi Allah digenapi bagi penuaian jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Ada seorang kaya bertanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, mengapa semua orang menyebut saya pelit? Sebab bukankah mereka tahu bahwa saya akan menyerahkan kekayaan saya jika saya mati nanti, dan saya akan persembahkan seluruhnya kepada gereja. Pendeta itu menjawab, Pak, saya akan menceritakan kepada Bapak sebuah perumpamaan tentang seekor sapi dan seekor babi. Ya, babi itu termasuk binatang yang kurang disukai, sedangkan sapi itu banyak disayangi oleh orang. Ya, misalnya kalau ada suami istri yang bertengkar, biasanya mereka selalu kalau lagi marah mengucapkan dasar babi, ya. Tidak pernah ada suami istri bertengkar berkata dasar sapi, ya. Biasanya babi yang suka disebut, ya. Babi seringkali menjadi korban, ya. Kalau ada orang yang malas, biasanya disebut dasar babi, bukan dasar sapi. Nah, hal ini membuat babi menjadi bingung. Dia berkata pada sapi, kok orang selalu memuji kamu, ya? Karena badanmu bagus, matamu bening, mereka berpikir kamu itu orang yang dermawan karena setiap hari kamu menyumbangkan susumu kepada mereka. Sedangkan aku sudah memberikan semua yang aku miliki. Aku telah memberikan dagingku ya sebagai daging ham dan daging panggang, ya aku memberikan badanku ya sebagai makanan yang enak, ada babi hong, babi kecap ya. Tapi kenapa manusia selalu meremehkan aku? Kenapa manusia sering tidak menyukai aku? Tahukah kamu apa jawaban sapi kepada babi? Kata pendeta itu kepada orang kaya itu. Sapi itu mengatakan, barangkali karena saya memberikan apa yang saya miliki ketika saya masih hidup. Ketika aku masih muda, aku masih sehat, aku sudah memberikan yang terbaik. Aku rela berikan diriku untuk membajak sawah setiap hari. Aku menggendong tuanku di atas punggungku, bahkan aku memberikan susuku secara cuma-cuma kepada mereka setiap hari. Beb, ya kata sapi kepada babi, ya, engkau memberikan dagingmu kepada manusia itu hal yang baik dan mulia. Namun sayangnya engkau memberikan yang terbaik itu ketika engkau sudah mati. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita persembahkan hidup kita selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat. Mari kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kalau sudah mau mati, saudara-saudara ya, kita sudah sakit-sakitan di ruang ICU,
baru kita berkata, inilah Tuhan hidupku, utuslah aku Tuhan untuk melayani Engkau. Jangan sampai terlambat ibu-ibu ya. Selagi kita masih sehat, selagi masih hidup, selagi masih kuat, mari kita mau berkarya bagi Tuhan. Mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga kita bisa dipakai Tuhan menjadi penuai yang berkarakter Kristus. Perempuan yang sehat mental dan spiritual itu. Sehingga kita menjadi penuai pada akhir zaman ini. Untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Persembahkan hidupmu selagi engkau masih kuat, masih sehat. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Artinya kita menjauhi dosa, ya, kita membenci dosa. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu persembahan yang menyenangkan hatinya selalu. Jika demikian, apa ciri-ciri penuai yang perempuan yang sehat secara mental dan spiritual itu? Yang pertama, saudara-saudara, kita akan melihat next slide, ya, apa ciri-ciri penuai yang sehat secara mental dan spiritual. Yang pertama adalah kita merelakan diri untuk diubahkan. Ibu-ibu terkasih, Tuhan tidak bisa mengubahkan kita kalau kita tidak merelakan diri kita untuk diubahkan Tuhan. Paulus mengingatkan kita agar kita mau membuka hati kita, meresponi kesediaan Allah untuk membentuk pribadi kita, membentuk karakter kita. Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu. Artinya kita harus merelakan hak kita atas tubuh kita, hak atas pikiran kita, hak atas perasaan kita. Kita merelakan hak atas perbuatan kita untuk dikendalikan oleh Tuhan. Dengan tidak mengikuti nilai-nilai yang berlaku di dalam dunia ini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan ayat 16, ya, nilai-nilai dunia itu dijelaskan bahwa itu adalah keinginan daging, ya. Belum Ibu, masih poin nomor 1, ya, sebelum ini, ya, sebelum ini masih poin nomor 1. Iya, betul sekali ini, ya. Terima kasih. Nilai-nilai dunia itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apa yang dimaksud dengan keinginan daging? Yaitu keinginan yang untuk menyenangkan tubuh ini. Seperti kerakusan, ya, semuanya mau dimakan. Sampai tikus monyet juga dimakan, ya. Ada teman saya suka berburu, saya tanya, kamu sukanya apa sih tiap minggu suka berburu? Saya suka daging monyet. Waduh, saudara-saudara, ya. Monyet pun dimakan, saudara-saudara, ya. Keinginan mata, ya, yang meliputi materialisme, mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain, ya. Lihat orang lain punya tas harga 30 juta, 40 juta juga pengen, padahal gaji suami hanya 5 juta. Akhirnya nombok kartu kredit, ya, setiap bulan suami harus membayar cicilan-cicilan untuk memuaskan keinginan istri. Hati-hati ibu-ibu dengan keinginan mata. Mari kita belajar untuk menguasai diri kita. Keangkuhan hidup yang meliputi ambisi pribadi, yang meliputi keinginan untuk hebat di mata orang, keinginan untuk dilihat orang, dipuji oleh orang lain. Kita harus rela berubah, ya. Nah, bagaimana caranya kita berubah? Next slide. Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam terjemahan aslinya dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi pikiran kita ini harus dikuasai oleh Roh Kudus dan dituntun dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Ya, kita harus merelakan Tuhan membentuk karakter kita. Itu hanya akan terjadi jika kita menyerahkan hak kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, ibu-ibu, untuk berubah, pikiran kita ini harus diubahkan sesuai dengan pikirannya Tuhan. Sehingga pikiran kita ini selaras dengan pikiran Tuhan. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, ya. Semua yang mendatangkan kebajikan, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Kemarin Bapak Pendeta Salah sudah menyampaikan itu bagi kita semua. Sehingga pikiran kita ini selaras dengan kehendak Tuhan.
ya. Mari kita mau berubah ya melalui pembaruan budi kita sehingga karakter kita ini diubahkan menjadi seperti Kristus. Yang kedua, kita memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita harus merelakan diri kita diubahkan, kata Paulus, supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bukan yang baik menurut apa kata kita. Bukan yang berkenan menurut kehendak kita. Bukan yang sempurna menurut kehendak kita. Tetapi apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Untuk itu saudara, kita harus memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seorang penuai bekerja untuk sang majikan yang mempekerjakannya. Seorang penuai harus tunduk pada aturan sang empunya tuaian. Supaya apa saudara? Supaya kita diubahkan Tuhan. Dan kita bisa memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya, seorang penuai tidak bisa bekerja sesuka-sukanya. Tapi dia harus bekerja sesuai dengan suka-sukanya Tuhan. Ya, ada lagu berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya, kita harus bekerja melayani Tuhan sesuai dengan suka-sukanya Tuhan. Kita harus tunduk pada aturan sang empunya tuaian. Jangan mengikuti aturan main kita, tetapi kita mengikuti aturan main Tuhan, pemilik hidup kita. Seorang penuai tidak boleh merasa dirinya selalu benar, ya. Tidak ada seorang pun yang sempurna, saudara-saudara. Tetapi kita selalu memberikan diri kita dibentuk oleh Tuhan, ya. Kalau ada yang menegur kita, ada yang menasehati kita, saudara-saudara, maka kita harus berkata terima kasih, ya. Kalau ada yang mengkritik kita, ya karena kita ini nggak bisa melihat kelemahan kita. Tapi yang bisa melihat kelemahan kita itu adalah orang lain, orang yang terdekat dengan kita, suami kita, anak-anak kita. Mereka paling tahu kelemahan kita, ya, gembala kita, tahu siapa kita, saudara-saudara, ya. Sebab itu kalau gembala kita menegur kita, ketua Korda menegur kita, ketua Korwil, ketua WB menegur kita, mari kita mau bersedia untuk menerima kritikan, bersedia untuk ditegur, dan kita memiliki kerendahan hati untuk mau diubahkan sesuai dengan apa dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kita sebagai sarana untuk memproses karakter kita. Dan Tuhan juga menempatkan orang-orang di sekitar kita sebagai sarana untuk membentuk hidup kita. Ketika kita disakiti, ketika kita dibenci, kita dimarahi orang, bagaimana respon kita, saudara? Kita balik memarahi orang itu, apakah kita balik ya menegur orang itu? Berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mari kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk kita taat di dalam pembentukan Tuhan. Walaupun itu menyakitkan kita secara manusia lahiriah, tetapi itu akan memperindah manusia batinia kita, sehingga kita makin berkenan, makin indah di dalam pemandangan Tuhan. Yang terakhir saudara, mari kita mensyukuri karunia yang Tuhan percayakan. Di dalam Roma 12 ayat 3 dikatakan, next slide ya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, saudara-saudara, setiap penuai itu harus bijaksana mengelola pikiran kita. Ukuran yang Tuhan kenakan pada setiap orang itu sudah pas. Sebab itu mari kita menemukan karunia kita masing-masing untuk menjadi penuai yang efektif, ya.
Jangan berpikir terlalu tinggi sehingga kita tidak bisa jangkau, atau jangan berpikir terlalu rendah sehingga kita tidak terpacu untuk melakukan sesuatu. Namun kita harus menemukan karunia kita masing-masing supaya kita dapat menjadi penuai yang efektif. Karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita berbeda satu sama lain. Namun itu pas dan sesuai dengan ukuran kita. Dan hal itu akan membuat kita tidak akan ambisius dalam pelayanan. Semuanya sudah ada bagiannya, saudara-saudara ya. Percayalah Allah tidak memanggil kita untuk masuk dalam ladangnya dan membiarkan kita menganggur. Karena Allah tidak memberikan kita kecakapan di dalam menuai. Allah memperlengkapi saudara dan saya dengan karunia-karunia Roh Kudus agar kita bisa maksimal di dalam menuai. Hanya memang seorang yang lain karunianya berbeda, saudara-saudara. Dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai 8 dikatakan demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah dia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah dia melakukannya dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, masing-masing kita ada bagiannya tersendiri. Masing-masing kita ada karunia-nya tersendiri. Ada yang diberikan karunia melayani, ada yang diberikan karunia memimpin. Firman Tuhan berkata yang memiliki karunia memimpin harus melakukannya dengan rajin, tidak boleh malas, ya. Yang diberikan karunia membagi-bagikan harus memberi dengan ikhlas, ya. Yang diberikan karunia kemurahan harus melakukannya dengan sukacita, tidak boleh bersungut-sungut. Yang diberikan karunia bernubuat harus melakukannya sesuai dengan iman, ya. Yang diberikan karunia mengajar harus menjadi seorang pengajar. Jadi saudara, kita harus menemukan karunia kita masing-masing, ya. Sekarang sudah ada toolsnya, sudah ada alat untuk menemukan karunia kita, ada tes karunia. Kalau nggak salah rakerda yang lalu kita sudah lakukan tes karunia sehingga kita tahu karunia kita masing-masing. Dan tugas penuai adalah kita fokus pada karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan fokus kepada karunia orang lain. Tapi mari kita fokus dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau kita tidak dipercayakan karunia bernubuat, ya tidak usah bernubuat. Tapi kalau saudara dipercayakan karunia mengajar, ya lakukanlah tugas pelayanan saudara menjadi seorang pengajar. Mengajar di WBI, mengajar di sekolah minggu, dan lain-lain sebagainya. Jangan kita fokus kepada karunia orang lain. Jangan kita iri dengan karunia orang lain. Jangan ambisius mengejar kehormatan diri. Jangan merasa paling penting dalam pelayanan. Ya, jangan merasa sombong dengan karunia yang Tuhan percayakan. Karena kita semua ini adalah pekerja. Kita bukan pemilik, tetapi kita ini adalah hamba yang melayani. Paulus mengingatkan hal ini kepada para penuai di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 9 dikatakan demikian. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri.
karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara-saudara kekasih, tidak ada penuai yang hebat kalau Allah tidak memakai dan mengurapinya. Tidak ada penuai yang hebat kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan penuai lainnya. Oleh sebab itu saudara, mari kita adalah rekan sekerja Allah, mari kita saling menasihati, saling mendukung satu sama lain, saling menopang satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, dan kita mau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Pakailah tanganku Tuhan menjadi tanganmu. Pakailah kakiku Tuhan menjadi kakimu. Pakailah hatiku Tuhan menjadi hatimu. Biar kita menjadi penuai Kristus yang cakap untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Dan kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau meresponi firman Allah pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita mau persembahkan hidup kita sebagai satu persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah. Mari kita mau berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa. Firman-Mu yang sudah memberkati kami. Engkau mengajar dan membentuk hidup kami Tuhan, untuk memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Ampuni segala kelemahan kami, ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari Tuhan Engkau sempurnakan kami. Biar kami menjadi penuai dari zaman ini, yang diurapi oleh Roh Kudus, menjadi penggerak kebangunan rohani, menjadi Allah Tuhan yang mulia untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan dalam mata kami menjadi mata-Mu, kaki kami menjadi kaki-Mu, dan tangan kami menjadi tangan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa dan dahsyat. Sehingga melalui hidup kami ya Bapa, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Berikan kami kerendahan hati untuk diubahkan menjadi seperti Kristus. Berikan kami kerelaan hati untuk kami dipakai menjadi alat-Mu ya Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan segenap hidup kami. Sehingga apapun yang kami katakan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh wanita-wanita Allah yang ada di Korda Bekasi ini Tuhan. Biar hidup kami senantiasa memancarkan kemuliaan Kristus. Dan melalui hidup kami ya Bapa, banyak orang yang akan datang kepadamu. Biar melalui waktu-waktu yang singkat ini ya Tuhan, sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, kami mempergunakan seluruh waktu kami, seluruh hidup kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Saya serahkan kembali kepada panitia. Masih di mute Ibu, dibuka mute-nya. Terima kasih banyak Ibu Silvani, firman Tuhan sungguh memberkati kami semua. Ya, kami semua sudah dibangun dengan sesi yang luar biasa dan firman Tuhan saya percaya kita semua diteguhkan melalui Rakerda ini dan siap untuk bekerja lebih baik di ladangnya Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik supaya Tuhan senantiasa dipermuliakan. Baik ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan akhirnya acara Rakerda bisa kita jalani dari hari kemarin sampai hari ini. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bagi ibu-ibu yang rindu untuk menabur, nah kami memberikan QR code-nya bagi ibu-ibu yang rindu untuk menabur buat Korda Bekasi. Ini persembahan kita dari persembahan yang ibadah kemarin dan ibadah hari ini. Ya, di situ tertera nama rekening dan nomornya. Jadi bagi Bapak Ibu, bagi ibu-ibu yang tergerak bisa mentransfernya langsung lewat QR yang ada. Saya beri waktu
beberapa detik supaya ibu-ibu bisa mensimpan atau mentransfer dan mencatat nomor ini. Baik, kita masuk di penghujung acara kita ini. Sebentar lagi kita akan mendapatkan doa impartasi, sudah banyak yang kita terima. Nah, nanti sekaligus disertai dengan doa penutup. Nah, untuk dua hal ini saya persilahkan atau saya serahkan kepada pengurus PPWBI ya, untuk doa impartasi dan sekaligus doa berkat. Nah, saya serahkan kepada pengurus PP. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Kiara laba sikiara laba laba sandara lama takaya laba sikiara laba sikiara. Kura bata kaya laba sikara lana kaya laba sandara lana kaya sikara. Ora na kaya laba sandara laba takaya laba si. Terima impartasi dari Allah Roh Kudus turun atasmu pada hari ini. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang mulia. Dimanapun engkau berada. Dan melalui hidupmu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga engkau menjadi perempuan yang cakap. Perempuan yang berdampak bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan di dalam hidupmu. Terima kemuliaan Allah di dalam hidupmu. Dan berilah hatimu untuk diubahkan, dibentuk oleh Allah. Menjadi sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat memandang Engkau. Sucikan hati kami semua Tuhan. Sucikan pikiran kami Tuhan. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami dikuduskan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu pada hari ini Tuhan. Seluruh WBI Korda Bekasi menerima lawatan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Terimalah segala berkat, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan turun menyertai saudara semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Shalom. Shalom. Sebentar mungkin ada pengumuman sedikit dari Sekretaris Korda. Ada hal-hal mungkin yang akan disampaikan untuk informasi kita semua. Ya. Ya, shalom ibu-ibu sekalian yang terkasih di Bekasi. Atas nama Panitia Rakerda dan seluruh pengurus Korda, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak buat kedua ibu yang luar biasa, Ibu Pendeta Silvaniso dan Ibu Pendeta Lenawati Tanujaya, Ibu Pendeta Lenawati Abraham yang sudah memberkati kita semua lewat pembekalan-pembekalan yang luar biasa pada 2 hari ini. Jadi ibu-ibu, saya yakin dan percaya tema-tema yang sudah membekali ini akan sangat memperlengkapi kita di Bekasi, dan saya rindu banget bahwa tema-tema ini bisa sampai kepada WBI-WBI lokal di bawah kita. Jadi saya rindu sekali semua para pemimpin WBI yang sudah ikut Rakerda hari ini, kami harapkan untuk bisa mengimpartasikan lagi hal ini kepada fellowship-fellowship Korwil yang ada. Nah, kami sangat siap untuk misalnya ibu-ibu mau bekerja sama, mau sama-sama untuk kita memberkati WB-WB lokal. Jadi jangan kita aja yang diberkati, tapi kita bersama-sama WB lokal juga bisa menyampaikan materi ini, bisa lewat Zoom, bisa lewat apa, nanti kita bikin diskusi kelompok dan sebagainya. Setiap kali ada masalah di dalam WB lokal yang berkaitan dengan materi ini, kita bisa breakout room, kita bisa bikin kelompok, sehingga setiap ibu-ibu nangkep banget khususnya dengan masalah-masalah yang ada di seputaran wanita di Bekasi. Ya, nah kemudian
Ibu-ibu sekalian, semua materi sudah di-share kepada ketua-ketua Korwil. Jadi ibu-ibu sekalian silahkan minta kepada ketua Korwil masing-masing, ya, ibu-ibu sekalian. Dan kemudian sekali lagi iuran yang sudah disampaikan juga ibu-ibu sekalian bisa bersama-sama, informasi juga lewat ketua-ketua Korwil, ya. Jadi sekarang ibu-ibu sekalian untuk Korda dengan Korwil kita bekerja sama dengan baik, jadi tidak ada info yang ibu-ibu tidak bisa tahu. Setiap info ibu-ibu bisa tahu, tapi kita akan sampaikan dari Korda kepada Korwil, jadi ibu-ibu semua bisa tanya setiap info di setiap Korwil, ya ibu-ibu sekalian. Dan kemudian saya memotivasi ibu-ibu sekalian untuk pentahbisan WBI baru. Ada banyak hal di lapangan, kalau ditanya untuk pentahbisan WBI, rata-rata pada bilang, ya ini kan masih pandemi, ya ini kan begini, aduh bagaimana memulai WBI dan segala macam. Nah tapi ibu-ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan, sering disampaikan bahwa 5 wanita aja di gereja kita bisa bikin WBI lokal, betul ya Ibu Silvani ya? Nah, kita bisa bikin WBI lokal. Jadi ibu-ibu sekalian, tolong dengan gencar disampaikan kepada WBI, bukan berarti kalau yang namanya ada pentahbisan itu berarti mereka harus bikin ibadah yang gimana, padahal kami kan sekarang belum buka ibadah WBI, kami masih online dan segala macam. Maksudnya adalah kalau ibu-ibu sekalian masuk ditahbiskan itu adalah dengan resmi masuk kepada Korwil dan Korda Bekasi, sehingga ibu-ibu akan bisa terlayani dengan baik WBI-nya, akan disampaikan materi-materinya, dan lalu ibu-ibu tuh bisa juga ada suara kalau kita melakukan suatu event dan segala macam. Masalah ibadah kalau masih terkendala karena pandemi itu tidak masalah ibu-ibu, karena sekarang kan juga udah banyak cara. Jadi nggak masalah walaupun WBI-nya belum jalan gitu ya, tapi ada ibu gembala mungkin 1-2 orang WBI itu bisa. Bahkan pentahbisan pun bisa dilayani secara online. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, saya rindu sekali setiap program-program wajib dan unggulan itu bisa kita laksanakan dengan baik ya. Terima kasih, mungkin itu aja sih pengumuman dari kita dan saya yakin dan percaya. Sekali lagi ibu-ibu, walaupun nanti rakerda sudah selesai, kami sangat membuka diri kalau ada ibu-ibu sekalian yang mau kasih masukan, kasih kritikan atau apapun, sehingga rakerda kita, khususnya nanti rakerda yang ketiga, akan bisa berjalan dengan lebih baik. Karena ini untuk pertama kalinya kita melakukan secara online. Ini untuk pertama kalinya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau banyak kekurangan-kekurangan. Tadi juga ada suara yang bocor dan segala macam ya ibu-ibu, kami juga mohon maaf. Kadang-kadang di sini timnya kita telat untuk mute dan segala macam ya, mohon dimaafkan. Tapi saya yakin dan percaya kita mah keluarga besar ya WBI Bekasi, jadi sudah saling ini dan saya rindu sekali buat ada masukan-masukan, ada kritikan-kritikan atau apapun buat kita semua, silahkan disampaikan saja kepada Korwil atau pada ketua Korwil atau nanti bisa disampaikan langsung ke Korda. Ada saya, ada Bu Chandra, kami sangat terbuka untuk kebaikan WBI Korda Bekasi ke depan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Semangat WBI Bekasi. Terima kasih Bu Silvani semuanya, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Tuhan, akhirnya selesai sudah dari hari sampai hari kedua ini. Siap menjadi penuai-penuai yang berkarakter Kristus. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Nanti semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Materi-materi juga akan dikirimkan di Korwil masing-masing. Rekaman acara kita pun juga akan dikirim ke Korwil masing-masing dan kita juga nanti masukkan ke YouTube. Jadi ibu-ibu bisa menyaksikan di situ. Yang ketinggalan, yang belum sempat, yang kemarin ditinggal sambil nyambi-nyambi kerjaan rumah, ibu-ibu bisa ikuti kembali di YouTube. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekali lagi terima kasih Ibu Pendeta Silvani, terima kasih Ibu Pendeta Lenawati, terima kasih Maria Nur, terima kasih buat Ibu Hana, terima kasih. Dan ibu-ibu cantik semuanya, Tuhan Yesus memberkati.